Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi Muhyiddin Pekok yang menuduh sembarangan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan menyebut bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini adalah merupakan fitnah akhir zaman. Oleh karenanya, sebelum saya tanggapi pernyataan dari Muhyiddin Pekok ini, sepertinya kalau dilihat dari logat bahasanya ini dari daerah Jawa Baratan ya. Sebelum saya tanggapi, mari kita simak potongan dari video Muhyiddin Pekok tersebut. Terkait masalah Pak Imad, saya berpendapat Pak Imad ini adalah termasuk fitnah akhir zaman. Jelas sekali ya. Dia mengatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini merupakan fitnah akhir zaman. Tanggapan saya yang pertama, ya, mari kita buktikan apa yang diomongkan dari Muhyiddin Pekok tersebut. Tanggapan saya yang pertama, kita harus mengetahui mengenai definisi dari fitnah itu sendiri. Fitnah adalah sesuai dengan pengertian dari Nabi Muhammad SAW adalah wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta. Ya, ini hadis yang menjelaskan tentang perbedaan antara ghibah dan fitnah. Jadi fitnah adalah wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta. Fitnah adalah tindakan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan faktanya tanpa didasari bukti satupun, yang mana tujuannya adalah tashkikun nas wa idlalun nas. Tujuannya adalah untuk membuat masyarakat ini ragu dan juga untuk menyesatkan masyarakat. Kita kembali ke tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Apakah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam sebuah tesisnya yang menyimpulkan bahwa silsilah para habaib itu terputus dan tertolak itu merupakan fitnah? Ya, jelas tidak. Kenapa? Karena Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sebelum memutuskan itu, terlebih dahulu beliau ini membaca, mengkaji dan meneliti kitab-kitab nasab ulama-ulama terdahulu. Ya, ada kitab nasab abad ke-5, ada kitab nasab abad ke-6, ada kitab nasab abad ke-7, ada kitab nasab abad ke-8, ada kitab nasab abad ke-9 dan seterusnya. Ya, misalkan abad ke-5, beliau membaca, mengkaji dan meneliti kitab Tahdhibul Ansab wa Nihayatul Alqab, ya, lil Ubaidili. Kemudian kitab Al-Majati fi Ansabit Thalibin, karya dari Syekh Najmuddin Ali bin Muhammad. Kemudian ada kitab Muntaqilatut Thalibiyah, karangan dari Abi Ismail bin Ibrahim bin Nasir bin Toba. Kemudian ada abad ke-6, misalkan kitab Asy-Syajaratul Mubarakah, karangan dari Imam Fakhrur Razi. Kemudian abad ke-7 ada kitab Al-Fakhri fi Ansabit Thalibin, ya, karangan dari Imam Azizuddin Abu Thalib Ismail bin Husain Al-Marwazi.
Kemudian abad ke-8 ada kitab Al-Asili fi Ansabit Thalibin. Abad ke-9 ada kitab Umdatut Thalib dan lain sebagainya. Jadi ada buktinya, ada referensinya. Ya. Kemudian di samping beliau ini bertendensikan pada kitab-kitab nasab ulama-ulama terdahulu, beliau ini juga melihat hasil dari tes DNA para habaib. Ya, hasil tes DNA para habaib ini berhablu grup G. Artinya apa? Artinya bahwa memang para habaib itu bukan keturunan Nabi, karena keturunan Nabi itu hasil tes DNA-nya adalah berhablu grup J1. Ya. Dan juga diperkuat lagi dengan manuskrip dan data-data yang lainnya yang menunjukkan bahwa memang habaib itu bukan keturunan Nabi. Sehingga jelas karena apa yang disimpulkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di dalam tesisnya ini didasari dengan bukti-bukti yang ada, bukti kitab ada, bukti tes DNA ada, bukti manuskrip ini ada. Ini jelas bukan fitnah, akan tetapi adalah merupakan kebenaran yang wajib disampaikan. Itu. Jadi Muhyiddin Pekok tadi mengatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini adalah merupakan fitnah akhir zaman, itu tidak berdasar. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, lagi ya, tadi tujuan dari fitnah itu adalah tasdikun nas wa idlalun nas, membuat manusia atau membuat masyarakat ini jadi ragu dan juga menyesatkan manusia atau masyarakat. Kita lihat realita yang ada. Apakah tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini membuat masyarakat ragu, menyesatkan masyarakat? Tidak, justru sebaliknya. Dengan adanya tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, masyarakat menjadi yakin. Sehingga dengan yakin tersebut masyarakat tidak ada lagi yang didawir, dipicui, dibohongi oleh para habaib. Ya. Kemudian apakah menyesatkan manusia, masyarakat? Justru tidak. Justru tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani inilah ya yang mencerahkan masyarakat. Karena ini masalah kehormatan Nabi, kemuliaan Nabi. Ya. Yang asalnya mudah dibohongi ya, demi mereka para habaib minta uang, bahkan istrinya ini direbut oleh habaib dengan embel-embel atas nama Nabi. Dengan adanya tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, masyarakat sekarang menjadi sadar dan bisa melawan. Karena semuanya yang dilakukan oleh para habaib itu adalah merupakan sebuah kemaksiatan dan kejahatan. Ya, para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, oleh karenanya ya, setelah kita lihat definisi dari fitnah itu sendiri, maka bisa kita tarik sebuah penjelasan apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di dalam tesisnya ini justru sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Dan janganlah kamu ini menyimpan kebenaran, padahal kalian
ini sudah mengetahuinya. Jelas. Ya. Jelas Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di dalam tesisnya ini adalah mengatakan sebuah kebenaran. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana hadis ini adalah hadis yang isinya ketika Nabi Muhammad SAW memberikan wejangan, memberikan nasihat terhadap sahabat Abu Dar. Salah satu wejangan Nabi Muhammad SAW terhadap sahabat Abu Dar adalah kulil haqqo wa ingkana murran. Katakanlah sebuah kebenaran, ya, dan walaupun itu pahit. Ini sudah benar, ya, apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, pertama mungkin banyak dicaci, dicemooh, ya, karena selama ini sebelum munculnya tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, mayoritas masyarakat Indonesia mempercayai bahwa habaib itu adalah keturunan Nabi. Dan ketika muncul tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman, bagaimana reaksi masyarakat? Banyak yang mencemooh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tapi akhirnya setelah mereka yang mau membaca, meneliti dan mengkaji tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ya, menjadi sadar dan mengatakan ternyata benar apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Itu tanggapan yang pertama. Ya, jadi sekali lagi untuk muhibbin pekok tadi silahkan dikaji lagi lah, jangan asal-asal ngomong. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua justru kalau kita melihat realita yang ada, ya, melihat realita yang ada, baik itu kita lihat dari aqwalil habaib wa af'alil habaib, perkataan dan tindakan dari para habaib, ini justru banyak yang mengandung kemaksiatan, justru banyak mengandung doktrin yang tidak sesuai apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Oleh karenanya justru yang menjadi fitnah akhir zaman itu adalah habaib itu sendiri, bukan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya mengatakan bahwa justru habaib inilah yang menjadi fitnah akhir zaman. Ini saya berlandaskan sebuah hadis yang lumayan cukup panjang, ya, lumayan cukup panjang, akan saya bacakan, ya. Haddatsana Yahya bin Utsman bin Sa'idin al-Hismi, haddatsana Abul Mughirah, haddatsani Abdullah bin Salim, haddatsani Al-Ala bin Utsbata an Umairin bin Hani'il Ansi qala sami'tu Abdullah bin Umar yaqul, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Utsman bin Sa'id al-Hismi, telah menceritakan kepada kami Abul Mughirah, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Salim, telah menceritakan kepadaku Al-Ala bin Utsbah dari Umar bin Hani al-Insi. Ya, beliau mengatakan bahwa saya pernah mendengarkan secara langsung Abdullah bin Umar, beliau mengatakan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar, kunna qu'udan inda Rasulillah fadzakara al-fitana fa aktsara fi dzikriha hatta dzakara fitnatal ahlasi. Abdullah bin Umar ini mengatakan bahwa ketika kami ini duduk-duduk, atau sekarang bahasa anak muda itu cangkruk lah, ya, ketika kami duduk-duduk di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bercerita panjang lebar tentang macam-macamnya fitnah, sampai beliau ini menyinggung masalah fitnah al-ahlas. Faqala qailun ya Rasulullah wa ma fitnatul ahlas. Kemudian ada satu sahabat
ini yang mengacungkan tangan bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan fitnatul ahlas? Qala hiya harbun wa harbun. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa fitnatul ahlas adalah adanya permusuhan dan peperangan. Summa fitnatus sarra'i dakhonuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laisa minni. Kemudian muncul fitnah as-sarra yang asapnya ini muncul dari bahwa kedua telapak tangan orang laki-laki dari ahlu baitku, kata Nabi, yang mana dia mengira bahwasanya dia itu termasuk keturunanku, padahal dia bukan keturunanku. Yas'umu annahu minni wa laysa minni wa innama auliyai almuttaquna. Dan sesungguhnya kekasih-kekasihku, kata Nabi, itu adalah orang-orang yang bertakwa. Tsumma yastalihu annasu ala rajuli kawarikin ala dilain. Kemudian orang-orang akan berdamai pada seorang laki-laki layaknya pangkal paha yang bertumpuk ala dilain, di tulang rusuk. Tsumma fitnatu duhaimai la tada'u ahadan min hadhil ummati illa latamathu latamatan. Ya. Kemudian akan muncul tsumma fitnatu duhaima. Kemudian akan muncul fitnah seorang yang buta dengan kekuasaan. Tidak seorang pun dari umat ini kecuali ia akan mendapat satu tamparan di mukanya atau bencana kerusakan darinya. Ya. Kemudian fa'idza qila in qadot tamadat, ketika fitnah itu telah dianggap usai, namun fitnah tersebut justru berkelanjutan. Yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiron. Ya, seorang laki-laki yang paginya beriman tapi sorenya ini statusnya kafir. Hatta yasiro annasu ila fustataini, fustati imanin la nifaqa fihi wa fustati nifaqin la imana fihi. Sehingga masyarakat ini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang kelompok orang yang beriman tanpa ada kemunafikan di dalamnya. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang munafik yang tidak ada keimanan di dalamnya. Fa idza kana dzakum fantadiru ad-dajjala min yaumihi aw min ghadihi. Kemudian jika kondisi kalian sudah begitu, maka tunggulah munculnya Dajjal min yaumihi aw min ghadihi, pada hari itu atau keesokan harinya. Jadi jelas ya, hadis ini mengindikasikan bahwa justru yang menjadi fitnah akhir zaman itu adalah habaib itu yang engkau bila, wahai muhibbin yang asal ngomong. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, itu tanggapan saya untuk muhibbin pekok yang menuduh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini sebagai fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi umat, bagi masyarakat Indonesia. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.